Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Oke, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke, kita mau pada malam hari ini, kita mau mengikuti persekutuan komunitas kita pada malam hari ini dengan sukacita pastinya, dengan tema yang luar biasa juga, overthinking on service. Nanti akan dibawakan oleh Romo kita juga yang luar biasa. Oke, daripada kita bingung mau ngapain dan lain sebagainya, lebih baik kita sama-sama mau bersukacita dan bersorak-sorak. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau bersorak-sorai. Mari kita mau semuanya ada di rumah, ayo kita sama-sama mau bersuka dalam Tuhan. Sebab hari-hari kita selalu disertai oleh Tuhan sendiri. Katakan semuanya hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Oke, kita sudah sama-sama bersuka ya teman-teman. Mari sekarang kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mulai PK kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami haturkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami sepanjang hari-hari kami, dari pagi hingga pada malam hari ini juga Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk dipuji, layak juga untuk kami tinggikan selalu juga Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap campur tangan-Mu yang luar biasa itu juga Tuhan. Saat kami tak ada harapan juga Tuhan, hanya Engkau sendirilah yang memberikan kami harapan. Terima kasih Tuhan. Saat tak ada harapan, saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat kami tak ada tujuan, saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Sungguh saat kami tak ada harapan Tuhan, Kau sendiri yang berikan kami harapan. Saat tak ada harapan, Kau Datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku, jawaban hidupku. saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan
beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, malam hari ini kita mau untuk terus lagi bersukacita, terus lagi bersorak-sorai di dalam setiap langkah kita, dalam setiap pelayanan kita pastinya ya teman-teman ya. Ayo kita sama-sama kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, sebab dengan Tuhan kita nggak akan pernah ragu dalam berjalan dan melangkah. Katakan amin semuanya, amin. Oke, ya tak pernah ragu akan setiap kesetiaan kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Bersukacita dan kita mau bernyanyi bersama untuk Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau yang pegang hidup hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya sudah panas semua ya teman-teman ya. Kita sudah bersorak-sorainya terlalu bersemangat kayaknya teman-teman ya. Melayani juga ya, oke. Kita mau fokuskan hati kita kembali. Kita mau berdoa kembali tuh teman-teman. Tuhan, kami
bersyukur untuk PIK kami pada malam hari ini juga Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga ingin lebih dan lebih lagi untuk menyembah Engkau, untuk selalu masuk ke dalam hadirat-Mu juga Tuhan. Bekerjalah dan bertahtalah di dalam setiap diri kami juga Tuhan, dan biarlah kami dapat menyembah Engkau dengan sepenuh dan segenap hati kami. Ya Allah Roh Kudus, penuhi setiap diri kami dan setiap hati kami. Sungguh Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang selalu hidup dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami rindu. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Engkau yang ubah setiap hati kami. Hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Engkau, Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. mulialah Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang penuhi setiap hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, sungguh Engkau yang ubahin hati kami. Hatiku, jalikanku, jalikanku,
Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir saat ini ya Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Agar Ia membuka hati kami, agar Ia membuat kami mengerti akan firman-Mu, akan sabda-Mu yang akan kami perdengarkan. Maka sudilah membuka hati kami ya Tuhan, dan kami persembahkan diri kami, hati kami saat ini hanya dalam bimbingan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom, saya Rafimers dimanapun kalian berada. Hari ini tema kita adalah overthinking on service, bukan on service. Overthinking on service. Gitu. Sebelum saya mulai dengan satu cerita yang terjadi semalam dengan anak SCM juga ada di sini, Iwan. Semalam Iwan ngontak saya, ngajak saya untuk main badminton. Badmintonnya minggu siang, jam 11-an. Ketika diundang, dalam pikiran saya terlintas bahwa saya punya tanggungan editing untuk beberapa video dan unggahan yang harus diupload minggu itu. Hari ini berarti, hari ini. Dan saya belum mengerjakan apapun gitu. Maka saya pikir, waduh enak badminton sebenarnya ya. Tapi kalau saya badminton ini gak selesai begitu. Maka ada kebingungan dan ada kekhawatiran sedikit gitu. Kalau saya tetap maksa badminton, saya tidak akan selesai pekerjaan saya ini gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk ya sudahlah gak usah ikut badminton dulu. Dan ternyata puji Tuhan badmintonnya tidak jadi hari Minggu itu. Jadi Tuhan masih sayang saya gitu. Yang saya mau katakan adalah tentang khawatir. Saya khawatir pekerjaan saya tidak selesai begitu. Nah teman-teman dimanapun kalian berada, khawatir dalam porsi yang kecil itu baik. Dalam porsi yang kecil khawatir itu baik. Kenapa? Khawatir membuat saya, contohnya tadi, membuat saya mengerti. Saya harus pilih yang mana nih? Kalau saya pilih ini gak selesai. Saya khawatir. Atau khawatir kecil-kecilan modelan. Misalkan kalian mau ujian, terus kemudian khawatir. Waduh bisa gak ya gitu. Karena khawatir kalian belajar. Maka khawatir dalam porsi yang kecil itu baik. Dalam porsi yang kecil. Nah masalahnya khawatir kita seringkali membesar porsinya. Bukan hanya porsi makan yang besar ya, kemudian porsi khawatir juga membesar. Inilah yang kemudian menjadi masalah. Dan inilah kemudian yang disebut sebagai overthinking. Kenapa? Belum terjadi. Kita khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadinya apa? Overthinking. Dan contoh overthinking itu gimana sih gitu? Misalkan nih contoh yang paling simple gitu. Kalian punya pacar nih. Cewek-cewek nih biasanya yang lebih banyak overthinking tuh yang cewek nih. Kalian punya pacar nih, udah janjian yang nanti jam 9 kita teleponan ya gitu. Oke jam 9. Cowoknya jawab, oke jam 9 kita teleponan gitu. Jam 9 belum telepon. Ditunggu-tunggu belum telepon, jam 10 belum telepon gitu. Di WA tidak dibaca, ditelepon gak diangkat, terus kemudian apapun tidak ada kontak lepas sama sekali gitu. Kalian bingung, ini kemana gitu. Terus ceweknya mulai overthinking, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia sudah main belakang, jangan-jangan dia kecelakaan, jangan-jangan dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan overthinking gitu. Dan tidak sehat. Kenapa? Membuat kalian menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak pasti. Nah, tetapi saya tidak mau membahas tentang overthinking dalam pacaran kalian dan seterusnya. Tetapi overthinking on service. Terlalu berpikir berlebihan dalam pelayanan. Hasil akhirnya apa? You do nothing. Kalian tidak berbuat apa-apa. Memilih untuk tetap berada di kenyamanan kalian. Saya buka ini, overthinking on service ini dalam kesaksian saya. Bagaimana saya dulu awal-awal overthinking on service. Ketika saya masih di fase awal, masih frater, masih muda, masih setahun masuk Karmel, masih unyu-unyu pastinya, lebih unyu daripada sekarang pastinya. Saya orang pemalu.
Kalau ngomong di depan umum, pegang kertas gitu ya, pasti kertasnya begitu. Pasti itu. Dan ketika nyanyi, kemudian harus nyanyi memimpin Mazmur, nyanyi Mazmur di depan umum gitu, pasti bergetar nih suara. Terus tiba-tiba suaranya habis begitu. Pokoknya saya nggak pede gitu. Terus kemudian suatu saat, masih setahun itu, saya diminta oleh pimpinan saya, romo saya waktu itu bilang, Dio tolong kamu membimbing rekoleksi kelompok ini. Gitu. Bisa dibayangkan, saya yang ngomong aja di depan umum gitu, grogi, ini harus membimbing rekoleksi begitu. Waktu itu karena ya baru setahun ya sudah saya terima gitu. Saya terima. Tetapi dalam pikiran, dalam perjalanan persiapan itu, saya mulai berpikir macam-macam. Saya bisa nggak ya? Nanti kalau saya tiba-tiba pingsan bagaimana? Kalau saya terlalu grogi, jantung saya copot bagaimana? Kalau kertasnya bergetar gimana? Kalau orangnya tidak memberi tanggapan baik kepada saya gimana? Kalau saya tidak berhasil bagaimana? Banyak hal overthinking itu sampai kemudian tidak hanya berpengaruh pada pikiran tapi ke badan. Sampai mual-mual, sampai muntah, sampai kemudian perut ini tidak nyaman gitu. Kemudian terpikir untuk apa saya tolak ya? Apa saya bilang aja kalau saya sakit begitu, supaya saya tidak usah melayani begitu. Tapi kemudian saya ingat ada jalan lain. Apa itu? Doa. Saya berdoa, meskipun saya nggak yakin waktu itu bahwa saya akan diselamatkan. Toh saya berdoa. Dan saya menemukan di 1 Petrus bab 5 ayat 7, saya ingat betul itu, ayat itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu gitu. Meskipun ya dengan kondisi mual, perut mutar-mutar begitu, saya toh maju, memberi pelayanan rekoleksi begitu. Dan apa yang terjadi? Semua orang gembira, semua orang merasa bagus. Sejak saat itu saya disembuhkan dari rasa grogi, dari rasa malu ngomong di depan umum. Makanya sekarang jadi tidak tahu malu mungkin karena ayat itu, 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Overthinking on surface itu membuat kita stuck, tidak bisa keluar dari zona nyaman. Misalkan kemudian kalian di kontak Becky begitu, terus kemudian ayo minta tolong jadi singer ya untuk ini begitu. Terus kemudian kalian overthinking, aduh nanti suara saya enak gak ya? Nanti yang lain komentar gimana? Terus nanti pas nggak dengan musiknya? Nanti kalau pasangan saya lebih bagus, saya jadi down dan seterusnya. Overthinking. Dan akhirnya apa? You do nothing. Kemudian kalian pikir bahwa ya sudahlah nggak usah. Janganlah Kabek, jangan saya, yang lain aja gitu. Suara saya nggak enak dan seterusnya. Cari-cari alasan yang lain gitu. Ketika overthinking dimulai, you do nothing. Kalian tidak berbuat apa-apa. Artinya apa? Kalian tidak melayani. Kalian tetap aja di zona nyaman, enakan di sini, diem nonton di rumah, gak usah repot nyanyi, gak usah latihan begitu. Tapi guys, you do nothing. Kalian tidak melayani. Kalian hanya nyaman di zona kalian saja gitu. Tidak mau keluar. Inilah yang disebut dengan lompatan iman. Ketika kalian dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, kalian harus melompat. Tidak hanya melompat sendiri, tetapi melompat bersama Allah. Dalam hal ini Roh Kudus. Karena kita adalah kelompok pembaruan karismatik, maka kita melompat bersama Roh Kudus. Contoh lompatan iman yang paling jelas dalam kitab suci, saya beri contoh, Bunda Maria. Dia melompat begitu tinggi bersama Roh Kudus. Kenapa? Ketika dia diberi kabar dia akan hamil, ditawari bahwa dia akan hamil dari Roh Kudus. Bayangkan kalau kamu diberi kabar begitu, apa enggak overthinking? Loh kok bisa? Wah nanti saya dibully. Wah nanti kemudian saya dibilang pelacur. Wah saya nggak ada bapaknya nih bagaimana? Pasti overthinking. Maria juga mungkin begitu. Tetapi dia stop overthinkingnya. Kemudian dia melompat bersama Roh Kudus dan mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia keluar dari zona nyamannya dan memilih untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia menjadi bunda kita. Karena lompatan imannya itu kita selamat. Maka kita harus melompat seperti itu. Melompat seperti Maria bersama Roh Kudus.
Seperti dikatakan dalam 1 Petrus tadi, bab 5 ayat 7. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Sebenarnya ketika kamu memilih untuk tidak melayani, kamu sedang tidak percaya bahwa Tuhan memelihara kamu. Kenapa? Kamu repot dengan diri sendiri. Wah, saya nggak bisa nyanyi. Wah, suara saya jelek. Wah, saya nggak pede kalau pasangannya suaranya bagus kayak Dendra atau kayak Grace tadi yang suaranya melengking begitu. Saya nggak pede. Udahlah, saya begini aja gitu. Sorry, kamu repot dengan dirimu sendiri. Kamu tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk berbuat sesuatu. Kembali ke contoh saya tadi. Kalau saya tadi hanya repot dengan diri saya, ketika ditawari untuk membimbing rekoleksi, saya repot dengan, wah saya kalau pegang teks aja lo kretek. Saya lo kalau ngomong tuh terbata-bata, bibir saya gemetar, saya mual, perut saya putar-putar. Udahlah saya nggak usah gitu. Kalau saya repot dengan diri saya, I will do nothing. Tapi ketika saya memilih untuk berdoa, saya membuka ruang bagi Tuhan untuk berkarya di dalam hidup saya, akhirnya apa? Saya melompat bersama Roh Kudus. Saya melompat bersama Tuhan. Keluar dari zona nyaman saya, keluar dari diri saya, dan akhirnya menjadi Dio yang baru. Menjadi Dio yang malu-maluin sekarang ya. Dio yang tidak tahu malu sekarang. Sebelumnya menjadi pemalu di dalam cangkang, grogi dan seterusnya. Tapi ketika saya membuka ruang untuk Tuhan, saya melompat bersama Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan bekerja. Maka teman-teman, pesannya jelas saya pikir. Stoplah overthinking. Stoplah mikir yang macam-macam gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melayani. Maka apa? Beri dirimu melayani. Kita melompat bersama Tuhan. Kita melompat bersama Roh Kudus. Tuhan memelihara kamu. Ketika kamu memilih untuk diam di zona nyamanmu, oke, hidupmu tenang gitu. Tapi sorry, kamu hanya sampai di situ aja. Kamu tidak akan berkembang bersama kami, bersama SCM gitu. Maka melompatlah bersama Roh Kudus gitu. Dan seperti yang saya katakan minggu lalu, ini khusus bagi yang yang kemudian memilih untuk tidak melayani. Sorry, seperti yang bulan lalu ya, bukan minggu lalu. Bulan lalu saya katakan, menjadi orang Kristen itu sama dengan menjadi pelayan. Menjadi orang Kristen itu menjadi pelayan. Maka kalau kamu menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, gabung ke SCM, tapi kamu tidak menjadi pelayan, sorry, kamu bukan orang Kristen. Kamu bukan pengikut Kristus. Kenapa? Yesus yang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka kalau kalian hanya minta dilayani, maka kamu bukan pengikut Kristus. Kalau Kristus saja melayani, terus kamu mau dilayani. Dan sorry kalau kasar, saya katakan bahwa kalau kamu hanya mau menyerap saja yang manis dari gereja, dari komunitas, dari teman-teman kalian, maka kalian benalu. Kalian parasit di dalam gereja. Menjadi orang Kristen harus melayani. Sudah tidak ada pilihan lain. Menjadi orang Kristen sama dengan melayani. Dan komunitas kita SCM menyediakan ruang yang besar bagi kalian untuk melayani. Apapun itu. Bisa nyanyi, bisa jadi singer, bisa main musik, bisa jadi pemain musik, bisa megang kabel, bisa jadi IT. Terus bisa apa lagi ya? Bisa perlengkapan, kemudian konsumsi bisa, kalau bisa masak, bisa ngurus konsumsi, dan banyak hal lain. Masalahnya, kamu mau tidak melompat bersama Yesus. Kamu mau tidak melompat bersama Roh Kudus. Gitu. Ketika kamu bilang ya, kamu membuka ruang dalam hidupmu bagi Roh Kudus, bagi Tuhan untuk berkarya. Ini masih berapa lama waktu saya? 6 menit, oke. Karena saya takutnya kepanjangan. Nah, ketika kamu melompat, kamu sedang dalam jalan yang tepat bersama Roh Kudus. Kita kemarin baru ikut konvenda, yang ikut ya. Tetapi kita dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah roh penghibur. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes, mengatakan bahwa kamu tidak perlu takut apa yang kamu katakan. Kamu gak perlu takut. Kenapa? Roh yang akan membantu kamu untuk berbicara. Roh yang akan membantu kamu, membimbing kamu, menyertai kamu gitu.
Maka mari membuka diri bagi Roh Kudus. Membuka diri bagi roh yang dijanjikan Tuhan gitu. Cukuplah overthinking dan seterusnya gitu. Cukup repot dengan dirimu sendiri. Cukuplah sibuk dengan dirimu sendiri. Mari melompat bersama Roh Kudus. Mari melompat bersama Yesus gitu. Seperti Bunda Maria, kita bisa melompat. Seperti yang saya bagikan tadi, bahwa ketika kita melompat, kita dijadikan baru. Ketika kita berani untuk membuka ruang kepada Tuhan, Tuhan juga akan menyertai. Pegang ayat ini, 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu. Serahkan semua kekhawatiranmu di dalam pelayanan, di dalam apapun, karena Tuhan memelihara kamu gitu. Maka berikan dirimu, mari melompat bersama Roh Kudus. Melompat bersama teman-teman kalian yang sudah lebih dulu melompat. Mereka sudah melompat lebih tinggi, masa kalian hanya mau di sini saja? Mari melompat bersama teman-teman. Kita melompat bersama-sama. Bersama-sama Roh Kudus, kita menjadi orang baru. Kita melompat bersama Roh Kudus untuk dibarui. Dan itulah kenapa kita masuk komunitas, supaya kita dibarui. Maka mari kita masuk ke dalam hidup kita. Masuk ke dalam dunia pelayanan. Mari melompat bersama Roh Kudus. Supaya stoplah overthinking itu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kamu. Sekarang mari kita siapkan hati. Kita mau heningkan diri sejenak. Kita resapkan apa yang sudah kita dengar. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu, atas rahmat-Mu. Meskipun seringkali kami menolak rahmat-Mu ya Tuhan. Meskipun seringkali kami menutup hati kami bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon ampun untuk itu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala ketutup hati kami. Saat ini ya Tuhan, kami disadarkan bahwa kami mau melompat bersama Engkau. Kami mau membuka hati kami bagi Roh Kudus-Mu. Membuka hidup kami bagi pelayanan-Mu. Masuklah ke dalam hati kami ya Roh Kudus. Kuatkanlah kami dalam pelayanan. Dan buatlah kami melompat bersama-Mu. Buatlah kami menjadi baru seperti Bunda Maria sendiri. Buatlah kami menjadi baru. Angkatlah kami agar berani melompat bersama-Mu menjadi pribadi yang baru. Bersama teman-teman kami, bersama di seluruh diri kami, dan bersama Roh Kudus sendiri. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ya Roh Kudus bersama-Mu. Bersama-Mu kami mau melompat bersama. Kini marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan segala milik kita, diri kita, seluruh hidup kita bagi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan bersama, ku persembahkan hidupku. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan.
teman-teman kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini juga Tuhan. Biarlah kami tidak perlu berpikir panjang juga Tuhan dalam melayani, tidak overthinking juga dalam melayani juga Tuhan, melainkan terus bersemangat dan terus mau melayani Engkau tanpa berpikir yang bermacam-macam juga Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin berikan persembahan kami yang terbaik hanya kepadamu, persembahan perpuluhan kami juga Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Setiap hati kami. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Setiap hatiku. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Oke. Ada pengumuman juga untuk kita hari Kamis besok kita akan ada syafaat juga. Lalu hari Jumat juga ada persekutuan doa jam 7 malam juga via IG Live SCM dan nanti ada di kolom komen ya teman-teman ya. Juga besok akan ada sel, jangan lupa juga. Oke, kita mau doakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini juga Tuhan. Engkau boleh berkati mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka juga Tuhan sepanjang 1 tahun ke depan. Biarlah Engkau sendiri juga Tuhan yang boleh berikan semuanya yang terbaik juga Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini juga Tuhan. Engkau boleh sertai mereka dalam setiap aspek dan setiap langkah kehidupan mereka juga Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga ingin pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau boleh berkati kami selalu di dalam perjalanan pulang kami dan di dalam setiap aktivitas kami, agar semuanya pun boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk PIK kami pada malam hari ini, biarlah semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Baik, mungkin Roma boleh minta berkata. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, serta hidup kita di hari-hari berikutnya untuk bersama dengan Roh Kudus melompat di dalam pelayanan, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di PIK bulan depan. Terima kasih. Selamat malam. Hidupku ini namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Dan Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta.